Begitu jadi saya tetap melindungi dan kolaborasi kata-kata kita, keluhan-keluhan kita itu merupakan suatu hal. Sekarang kalian melihat kami turun ke jalan. Aksi ini merupakan sebuah lonceng peringatan bahwa status hukum di Kabupaten Sika sesungguhnya sedang untuk menuntut pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Sika agar memberi perhatian serius terhadap nasib ke-17 anak yang mengalami human trafficking. Anak yang dipekerjakan di PAP masih nyalir adanya permainan hukum di antara pemerintah dan para penegak hukum. Oleh karena itu, maka kami para mahasiswa dan segenap lapisan organisasi di Kabupaten Sika dan peran serta kita untuk bersama-sama kawal kasus ini. Untuk menyampaikan aspirasi soal kasus 17 anak di bawah umur yang dipekerjakan di PAP. Kalau cara-cara seperti ini, Perempuan dan anak. kami dianggap hanya sebelah mata. Saya berkasa, Sangat mudah sampai saya juga saya, belum pernah terjadi. kami semua pejuang kemanusiaan dan keadilan menduga Minta maaf. ada konspirasi pihak polisi dan Kapolda NTT. Saya menduga proses penanganan kasus satunya anak ini mengantisipasi itu ada konspirasi, saudara-saudara. Tidak masuk akal. Sebab sebagai bapak, Pada hari Senin, sebagai bapak, tanggal 14 bapak yang memberi Juli 2021, rasa aman. pihak Polda menandatangani Seorang bapak sedemikian anak-anak di bawah umur untuk terima kita. yang berada di 4 PAP. Saya sudah siapkan di sana untuk Selanjutnya tanggal 15 Juli, keadilan langsung melapor apa saya tidak tahu. kejadian Karena saya punya dengan pengalaman kaburnya bertahun-tahun 4 anak tadi. baik Bang, kita ke dalam sudah di sana. Jawaban dari pihak Polres Sika, saya bukan orasi jalanan. Kita manusia-manusia yang bermartabat. Sebelum kita datang ke Mapolres Sika, kita ada tata caranya, ada mekanismenya, yaitu kita bersurat kepada pihak Polres Sika. Saudara Kapolres hanya bisa terima kita mewakili untuk audiens dengan saudara Kapolres. Sehingga saya bersama Mama Suster Esko, Pater Hubert, dan Suster Ika, kami bertemu dengan Kabak Ops untuk minta negosiasi dengan Bapak Kapolres Sika agar mengizinkan kita untuk orasi di halaman Polres Sika. Kurang lebih sudah 20 menit kami tunggu, Kabak Pos belum datang. Sehingga saya dari tadi belum ada di tempat ini. Aktivis senior di Kabupaten Sika ini agar tidak berburuk sangka, underestimate dan mencurigai kerja-kerja kepolisian dalam penanganan kasus human trafficking. Pihak kasih kepada penyidik Polda NTT dan penyidik Polres Sika yang telah membongkar dugaan praktek eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan orang terhadap 17 anak di bawah umur pada 4 PAP di Kota Maumere pada Senin 4 Juni 2021 yang lalu. Bagi para pemilik PAP yang telah mempekerjakan saudari-saudari kami yang masih di bawah umur. Apalagi kami tim negosiasi untuk membicarakan hal yang
Kedua, bertolak dari tuntutan pertama, maka kami mengharapkan agar masalah human trafficking 4 orang yang sekarang ada di Bandung, Jawa Barat. Pak, Dari tripnya tidak tahu. Sudah kita sarang. Mereka berada. Ya. Pak, maksud kedatangan ke Polres sendiri seperti apa? Oh, maksud kedatangan kita hanya mau menegaskan supaya pihak Polres bekerja tetap profesional. Karena kami kecewa dengan mantan Kasat kemarin itu, si Bayu itu, siapa itu? Itu kan dia nipu kami. Makanya kita datang hari ini karena tipu dari mantan Kasat itu. Yang dia tipu begini, dia bilang Pak sudah ditutup. Ternyata Pak buka gitu loh. Sekarang 4 pabrik lagi operasi. Dia lagi operasi. Itu investigasi kami. Lampu di luar pub mati, tapi di dalam aktivitas. Gitu loh. Berarti ada dugaan tindak perdagangan orang terhadap para pekerja pub. Kalau dari kami, hasil pengkajian kami bukan lagi ada dugaan. Indikasi kuat perdagangan orang yang dilakukan oleh pihak pub. Nah, itu yang Polda juga sudah penuhi pasal itu dan sudah teruskan ke Kejati. Tinggal tunggu dari pihak Kejati tetapkan P21. Yang datang ke sini untuk menanyakan kejelasan proses. Bagaimana? Menanyakan kejelasan proses. Kita tetap pantau, kita tetap kawal sampai dengan P21, sampai dengan selesai di pengadilan. Seperti itu. Kita juga minta pihak Polres ini tetap pantau soal aktivitas pub di sini. Karena semua kita tidak menginginkan terjadi perdagangan orang. Itu intinya. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada berapa banyak orang anak yang dipekerjakan kemarin? Dipekerjakan ada 17. 4 lari. Nah, menurut keterangan 4 orang itu yang mereka didatangkan, difasilitasi oleh pemilik pub yang dari Jawa Barat ke Maumere. Terima kasih atas Ya, nanti kita sama-sama ke kejaksaan. Siap. Teman-teman yang sudah pindah ada SK ke Jakarta, dialog. Pada intinya saya sampaikan kasus tersebut saat ini memang sudah ditambahkan sesuai dengan P19 dari kejaksaan, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Nah, berkas tersebut sudah dikejati dari Polda, sudah dilimpahkan, tinggal menunggu P21-nya. Jadi seperti itu. Dan harapan kita semua dari program tadi bahwa kita kawal permasalahan tersebut sampai selesai. Ada berapa banyak orang tersangka? Nah, nanti itu dari Polda, tapi pada intinya hanya dibahas berkas ini sudah sekian lama belum P21 dan sebagainya. Dan saat ini berkas sudah di kejaksaan. Itu. Pak Kapolres katanya informasi dari mereka mengatakan bahwa tadi sudah menyampaikan Pak Kapolres katanya 4 pub yang bermasalah tapi sedang aktif. Bagaimana tanggapan dari Polres? Jadi sesuai dengan penyidik dari Polda di Direkum, pub tersebut adalah sudah dipolis lain secara aturan hukum, dan dari pihak Ditreskrimum sudah 1 bulan lebih bersurat kepada pemerintah daerah bahwa selama proses penanganan ini sampai putusan di pengadilan, dimohon dari Pemda untuk tidak mengeluarkan izin operasionalnya tersebut. Seperti itu. Mari kita awasi semua dan sebagainya. Kalau ada rumor dan lain sebagainya, tentu kita akan cek kebenarannya. Apakah aparat polisi akan melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam? Ya, kita lihat nanti dengan perkembangan dan situasi. Siap. Saya sampaikan Pak Ajari udah berangkat. Bisa telepon udah berangkat. di 4 pub, di mana kasus ini dalam penanganan Polda NTT dan saat ini kasus tersebut silakan membawakan spanduk Anda masing-masing. Oke. Kepala Kejaksaan Negeri Maumere. Rasa berterima kasih tersanjung sekali karena kita kedatangan orang-orang suci. Yang datang ini tokoh agama, pemuka agama, para suster, biara, pater yang sehari-hari
menjadi panutan bagi kita semua, mendukung kita penegak hukum. Ini jarang terjadi di manapun juga. Nah ini ya kita nggak bisa berkata-kata ya. Terima kasih sekali lah, ini kesempatan langka dan ini harus dipertahankan bahwa para tokoh agama memang harus berada di garda di depan dalam penegakan hukum, mendukung penegakan hukum, dan apa yang mereka sampaikan akan kita sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi NTT, karena memang penanganan perkara ini ditangani oleh Polda dan berdasarkan asas kesetaraan itu SPDP dan penelitiannya ada pada Kejaksaan Tinggi. Dan apa yang diharapkan oleh para Romo, para pater tadi itu sudah sesuai dan sependapat dengan kami tim penuntut umum, baik dari Kejaksaan Tinggi maupun dari Kejaksaan Negeri Sika. Mbak, terkait dugaan ada suap menyuap. Nah, kalau itu kita tidak bisa berbicara. Yang kita bicara karena materi itu kan di luar konteks ya. Kami tidak bisa itu. Jadi marilah kita memberikan support kepada penyidik di Polda, di Polres, dan kepada penuntut umum agar kita bisa transparan dalam penegakan hukum. Kalau masih rumor-rumor itu jangan kita pikirkan lah. Kita pikirkan yang positif thinking aja dulu. Bagaimana ke depan penegakan hukumnya. Ya karena kita juga tidak bisa berbuat banyak di sini karena itu penyidikannya oleh Kupang di Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi. Tapi dari apa yang disampaikan itu akan memberikan tambahan support, tambahan situasi yang sebenarnya yang terjadi di sini, sehingga itu mungkin bisa dijadikan bahan untuk berkoordinasi dengan antara penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT. Pak Kejari katanya kasusnya sudah P19. Saya tidak tahu perkembangan terakhirnya gimana, karena kami tidak ikut melakukan penelitian begitu. Jadi mari kita berikan kepercayaan, berikan support penuh pada penyidik dan penuntut umum di Kupang ya, gitu. Saya nggak tahu perkembangan, cuman saya kira semua pasti punya niat yang baik untuk melaksanakan penegakan hukum yang transparan, saya kira. Terima kasih. Oke. Terima kasih.